Coba aja lihat gitu. Orang yang kecemasannya berlebih, kebanyakan orangnya malas makan. Atau selera makan, nafsu makan itu bukan tidak ada ya, berkurang drastis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali ini aku mau share masih tentang GERD ya, dimana erat kaitannya sebenarnya GERD ini dengan pikiran. Kali ini aku mau share tentang hubungan antara kecemasan dan GERD. Nah, ini berhubungan erat ya, kalau menurut aku berdasarkan pengalaman aku yang pernah aku alamin gitu. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, sebenarnya penyebab dari suatu penyakit, entah penyakit apa, itu sebenarnya kalau menurut aku, ini nggak menurut aku ya, menurut penelitian, research, dan kenyataan realita, itu sebenarnya dari yang pertama adalah pola makan, dan yang kedua adalah pola pikir. Apapun penyakitnya, aku rasa sumbernya cuma dua itu gitu, pola makan dan pola pikir. Nah, sama halnya juga dengan GERD gitu. Cuma karena GERD ini kan lebih, menurut aku sih kayak lebih kompleks ya. Dia bisa menjelma jadi kayak gejala-gejala penyakit yang lain di organ-organ tubuh kita gitu. Makanya muncul anxiety gitu, muncul kecemasan atau kekhawatiran berlebih. Jadi bagi para penyintas GERD mungkin yang pernah kena GERD atau sekarang teman-teman yang sedang kena GERD gitu ya, perjuangan untuk sembuh dari GERD itu ya, itu lebih kepada pasti banget itu adalah pola pikir atau mindset kita. Kita nggak usah bicara GERD dulu ya gitu ya, kita bicara masalah pikiran gitu atau kecemasan. Saat kita memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir gitu, pasti ada reaksi atau respon tubuh kita yang ekstra gitu. Contoh misalnya jantung kita tuh kayak lebih dagup-dagup gitu, hingga desiran darah tuh kerasa gitu, lebih cepet gitu kan, jantung berdetaknya cepet gitu, desiran darah cepet juga, dipicu dengan detak jantung yang cepet tadi. Nah, sehingga pengaruh, jadi respon tubuh itu merespon kecemasan itu. Nah, sekarang hubungannya dengan GERD apa ya kecemasan? Nah, itu yang banget ya menurut aku. Semakin kita berpikir hal-hal yang negatif atau overthinking gitu, respon tubuh kita terutama di lambung itu kayak langsung cepet gitu. Nah, kecemasan ini ya berpengaruh erat ya, berpengaruh banget dengan GERD atau GERD itu penyakit lambung ya, ke lambung gitu. Contoh misalnya, kita lagi mood yang nggak enak itu tadi kan awalnya dari pikiran gitu, kemudian lari ke perasaan. Pikiran kita memikirkan hal-hal yang mungkin nggak memberdayakan hari ini, sehingga perasaan kita kok nggak mood, tidak semangat, tidak termotivasi melakukan sesuatu gitu kan. Kemudian pengaruhnya apa? Kita jadi kalau orang sudah nggak mood-moodan gitu ya, nggak moody ya, moodian artinya nggak, nanti mood nanti enggak gitu ya melakukan sesuatu, itu pasti berpengaruh pada pola makannya. Coba aja lihat gitu. Orang yang kecemasannya berlebih, kebanyakan orangnya malas makan. Atau selera makan, nafsu makan itu bukan tidak ada ya, berkurang drastis gitu. Dengan nafsu makan kita yang berkurang atau menurun, otomatis juga kita nggak makan gitu, atau kita mengabaikan pola makan yang sehat atau jam-jam makan yang harusnya kita makan jadi nggak makan gitu kan. Dan kecemasan ini bukan cuman banyak sumbernya ya, maksudnya bukan cuma dari satu sumber, mungkin dari segala aktivitas yang kita jalanin setiap hari gitu. Nah, makanya kecemasan itu sangat erat kaitannya dengan GERD. Dan orang-orang yang terkena penyakit GERD ya, atau penyintas GERD itu sudah pasti tahu bahwa penyebab tadinya dia kena GERD itu karena selain dari pola makan tadi yang berulang nggak sehat gitu ya, nggak bagus gitu, terus makan yang dikonsumsi juga tidak sehat ya, berulang polanya itu kayak gitu. Kemudian pikiran
begitu banyaknya beban pikiran dia, pikiran yang membebani dia gitu ya, sehingga terpengaruh kepada pola makannya, kepada hormon di dalam tubuhnya. Kan kalau kita cemas, khawatir itu kan hormon yang berfungsi untuk membuat kita jadi nggak mood, gampang marah, gampang emosi. Nah itu larinya pasti ke lambung, teman-teman. Bagi para penyintas GERD gitu ya, atau orang yang pernah mengalami sakit GERD terus sekarang udah sembuh gitu ya, itu perjuangan untuk mereka sembuh, aku percaya banget 70 sampai bahkan 90% itu adalah dari merubah pola pikirnya. Jadi orang-orang yang sudah normal, artinya dia bisa hidup normal tanpa pengaruh GERD lagi gitu ya. Orang-orang kebanyakan yang tingkat kesadaran berpikirnya itu lebih baik daripada waktu dia sebelum kena GERD gitu. Karena apa? Mereka berjuang atau bangkit untuk sembuh dari GERD itu tidak hanya mengandalkan dari obat-obatan atau secara lahiriah ya, secara zahir ya ikhtiarnya, tapi lebih kepada mereka mengolah atau mengelola pikiran mereka supaya tetap berada pada state yang nyaman, yang enak kayak gitu. Karena orang-orang yang cemas, desperate misalnya ya, stres, itu tuh orang yang susah banget untuk bangkit dari GERD atau sembuh untuk sembuh dari GERD gitu. Makanya betapa tingkat kecemasan itu sangat berpengaruh besar terhadap gejala atau penyakit GERD. Nah kemudian gimana supaya kita nggak gampang cemas ya, nggak gampang khawatir, nggak gampang terlalu mendalam memikirkan hal yang nggak penting gitu. Ya kita harus bisa memilah sebenarnya pikiran mana yang menguntungkan bagi kita dan yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah itu sebenarnya gini, kalau kita memikirkan misalnya tentang tentang masalah kita saat ini gitu, secara secara gini aja, emangnya masalah kita mikirkan kita gitu? Enggak gitu. Semakin masalah kita pikirkan, semakin kita akan jatuhnya tidak menyelesaikan masalah, justru malah memperumit masalah. Masalah satu belum selesai, badan kita nggak sehat gitu. Masalahnya belum selesai, tubuh kita sakit gitu. Nah, jadi pandai-pandai mengolah apa-apa yang baik untuk kita pikirkan, yang menguntungkan ya untuk tubuh kita, untuk spiritual kita, untuk batin kita, apa-apa yang tidak penting untuk kita gitu. Yang kedua, konsumsilah makanan-makanan yang sehat ya, karena asupan makanan itu berpengaruh terhadap pikiran kalau menurut aku gitu. Mood kita itu bisa juga tergantung apa yang kita konsumsi gitu. Nah makanya penting untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita untuk dicerna tubuh kita gitu. Nah kalau sekarang mungkin orang-orang yang sudah pernah kena GERD itu sangat menjaga banget pola makannya atau makanan apa yang mereka konsumsi gitu. Bahkan kayak aku aja sekarang udah jarang banget makan di luar karena sadar betul gitu bahwa makanan di luar sana mungkin enak dan nikmat rasanya gitu, tapi kita nggak tahu bumbu-bumbu yang masuk ke dalamnya ya, sehingga membuat rasanya nyaman dan nikmat itu apa gitu. Nah, kebanyakan memang tidak. Bumbu-bumbunya memang pasti mengandung bumbu-bumbu yang tidak menyehatkan atau tidak menguntungkan untuk kesehatan fisik atau tubuh kita. Teman-teman yang butuh referensi nih makanan sehat apa gitu ya, kalau menurut aku cobalah untuk menyatu dengan alam. Artinya kita benar-benar kayak natural gitu. Kalau orang aja gitu ya, kalau penampilannya natural, kemudian nggak terlalu banyak polesan, itu kan kita lebih enak ya dalam berinteraksi gitu. Sama juga dengan tubuh kita gitu, organ-organ tubuh kita akan lebih nyaman berinteraksi dengan makanan-makanan yang natural gitu. Nah aku punya nih referensi, kalian coba dibaca atau diikuti. Di sini resep-resep herbal ya, jurus sehat ala Rasulullah. Bisa setiap hari kalian coba buat rimpangan sendiri aja deh gitu, jamu-jamu ya yang bahannya tentunya mudah untuk kita dapatkan kayak jahe, kunyit, serai,
kemudian ditambah dengan jeruk nipis atau gula aren. Nah itu sangat membantu untuk hormon tubuh kita, mengembalikan hormon tubuh kita yang nggak stabil karena kena GERD tadi atau kena penyakit apapun penyakit yang sedang kita derita atau teman-teman derita saat ini. Jadi aku selanjutnya itu adalah berbanyak bersyukur. Kadang-kadang kita itu kayak mengabaikan banget nikmat sehat ya. Nikmat sehat itu biasa banget gitu. Padahal kalau kita bisa resapi dan maknai bahwa kita nggak akan bisa melakukan apapun di dunia ini kalau badan kita nggak sehat. Artinya kesehatan adalah nikmat pertama yang harus kita syukurin gitu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kita sakit sekarang gitu, cari hal-hal yang bisa kita syukuri. Setidaknya kita bisa membuka mata, ya kan? Kita bisa beraktivitas, kita bisa jalan ke sana kemari, kemudian kita lebih jauh lagi kita bisa berkumpul banyak orang, misalnya kita bisa menghasilkan sesuatu karya atau lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita termasuk orang yang susah untuk bersyukur, kalau menurut aku bisa ditulis hal-hal yang kita syukuri dalam satu hari. Itu apa aja, tulis aja gitu. Kemudian dibaca-baca hal-hal yang udah kita dapatkan ya, udah diberikan Tuhan kepada kita pada satu hari itu. Nah, kemudian yang paling penting itu jangan mengkonsumsi, tadi kan badan ya, kita coba konsumsi hal-hal yang natural gitu. Nah, dengan batin kita juga coba untuk konsumsi ya, biasakan untuk mengkonsumsi hal-hal yang positif yang memotivasi kita. Jadi justru kalau kita kena GERD, jangan malah justru berkumpul atau mencari-cari grup-grup di mana orang GERD berkumpul gitu. Jangan, karena kita tuh orang sakit butuhnya sehat. Jadi yang perlu kita perhatikan juga konsumsi media sosial yang memotivasi kita untuk sembuh, untuk sehat, untuk produktif kayak gitu. Jadi kalau aku sebut itu detox medsos ya, detox media sosial gitu. Jadi nggak perlu kita buka-buka media sosial yang membuat kita justru mengarahkan pikiran kita kepada hal yang nggak kita mau gitu. Karena sekarang kan banyak ya, kita mau cari apa aja di medsos ya, berita mulai berita A sampai Z itu ada semua gitu. Tergantung sekarang sistem pengendalian dirinya itu ada dalam diri kita sendiri gitu. Mana yang mau kita konsumsi untuk kebaikan diri kita gitu, mana yang mau kita tinggalkan atau tidak kita konsumsi. Puasa medsos ini penting untuk penderita GERD ya, apalagi kalau GERD itu kan ada dia berdampingan dengan kecemasan ya pasti gitu, atau overthinking yang biasa disebut anxiety gitu. Nah, kalau aku dulu waktu kena GERD itu puasa medsos sama kalau udah jam 6 sore ya, itu aku udah nggak megang HP. Itu dulu aku gitu. Jadi batas aku megang HP itu bangun tidur aku juga nggak langsung megang HP ya. Setelah sholat subuh, selesai aktivitas aku itu sholat subuh ya, dan tetek bengeknya itu biasanya jam 6 lebih aku baru buka handphone. Kemudian sore hari juga aku membatasi interaksi untuk membuka handphone itu pada jam 6 sore. Pokoknya jam 6 sore aku letakkan HP aku dan aku nggak berinteraksi dengan hal tersebut. Karena biasanya juga kan orang GERD ini kan mengalami susah tidur juga. Karena kan kalau kita sesak di dada itu kalau udah sesak di dada itu dia kan kayak nggak bisa tidur gitu loh. Karena kan zat asamnya mulai naik kayak gitu, panas gitu kan. Nah, salah satu caranya juga untuk mengatasi itu kalian detox handphone gitu. Karena sinar handphone itu bisa juga membuat kita salah satunya juga susah tidur gitu. Jadi selain juga beritanya, kemudian radiasi dari sinar handphonenya, kalau kita dalam kondisi sakit lebih baik kurangi interaksi dengan ponsel. Jangan lupa perbanyak minum air putih, juga konsumsi madu. Nah, madu ini sangat membantu ya teman-teman. Ada loh banyak produk-produk madu, khususnya madu khusus GERD ya. Nah, berikutnya teman-teman kalian bisa coba itu yaitu dengan berpuasa. Nah, puasa ini bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau seperti sekarang ya aku tag video ini tuh sedang ada di bulan Ramadan ya, 1 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini momen yang bagus banget untuk para penderita GERD untuk bangkit dan sembuh dari GERD dan anxiety. Karena puasa ini kita maknanya adalah bukan hanya puasa fisik ya, tapi juga mengelola hati kita supaya juga ikut berpuasa. Artinya
hati kita itu berpuasa dari hal-hal yang tidak menguntungkan untuk diri kita, ya. Jadi seperti pikiran-pikiran nggak benar, pikiran-pikiran nggak bagus, pikiran-pikiran yang tidak membuat kita produktif, tidak membuat kita lebih baik, itu kita puasa dari hal-hal seperti itu. Nah ini bulan Ramadan ini sangat jadi bisa bisa jadi momentum terbaik untuk kita menjadi lebih sehat, tentunya lahir dan batin. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.